Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mauizah hasanah yang kedua kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA. Padanya disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla wa malaikatuhu ala nabiyyihil karim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil mujahidina sabirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Sadaqallahu maulanal azim wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang alhamdulillah pagi hari ini banyak sekali yang hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan hadirnya guru-guru kita menjadi sabab wasilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Wabil khusus guru kita al-mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Raji Marja, akhina al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Amar Hasan MA. Wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Ad-Dakwah, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin Ilyas, Adinda Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fajar Maulana, para asatidah yang lain yang mohon maaf saya tidak absen satu persatu namanya, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadal faqru an yakuna kufra. Pernah baca hadis ini, Pak? Pak ulas baru jam 4 lewat 2 jam semenit, mana udah payah bener ya. Ini hadis sebagian ulama katakan dhaif, tapi li fadhailil a'mal luar biasa, Pak. Kadal fakru an yakuna kufron. Kalau baca belum pernah, dengar mah pernah kali ya. Kapan? Baru ini, lumayan. Hadis ini amat masyhur, kata Nabi, kadal fakru an yakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran bisa menjadikan orang kafir. Saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita coba kaitkan dengan momentum Maulidun Nabi, bukankah orang yang paling disayangi Nabi, kelompok masyarakat yang paling diperhatiin Nabi adalah orang fakir miskin, Pak?
Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya tuh, perhatiannya pada orang miskin, orang fakir, Nabi doanya Allahumma ahyina miskinan. Nggak ada yang amin ini. Lah kan doanya Nabi. Allahumma ahyina miskinan. Wah, awas yang amin. Udah tahu artinya belum? Itu udah amin aja. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Nah, yang amin nyesel banget. Gak apa-apa doanya Nabi itu, Pak. Ini menunjukkan betapa Rasulullah amat perhatian kepada fakir miskin. Maka Nabi ingetin, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir fakir itu menjadikan orang jadi kafir, Pak. Dan hari ini ternyata problem umat Islam itu terbesar hari ini itu, Pak. Ada orang mau berpolitik biasanya gara-gara urusan memang perut lapar. Dan biasanya yang paling gampang dijadiin komoditas politik emang miskin. Lagi musim kampanye nih, pokoknya partai kita membelain orang miskin. Lah emang musim begitu. Pokoknya orang miskin di mana-mana saya santunin, janda-janda saya kawinin. Lah bener itu, Pak. Lah itu caleg salah ngomong kali. Kenapa Nabi sebut kefakiran bisa menjadikan orang kafir, Pak? Karena biasanya orang kalau lapar nggak fokus ngaji, Pak. Bapak nih yang pagi ini hadir di MS3G, tahu-tahu HP bunyi, bang beras habis. Kira-kira ngajinya khusyuk apa kagak? Apalagi ada tambahan lagi, anak yang paling tua ngomong, bang bontot bengek. Pengen pulang buru-buru nggak kita, Pak? Pulang buru-buru itu kalimat-kalimat terbaik dari guru hilang. Maka sesungguhnya hari ini yang paling dibutuhkan bukan cuma dakwatul maqal, tapi lebih dari itu adalah dakwatul hal. Apakah berdakwah dengan lisan bukan baik? Baik. Apakah dakwah dengan lisan tidak efektif? Lumayan. Tapi ternyata ad-dakwah bil hal afdhalu minad dakwah bil maqal. Action lebih baik daripada cuman ngomong doang. Bener apa kagak? Maka suka disinggung kita tuh NATO. Tahu NATO? No action, talk only. Do you understand? Lu udah iya saja. Bahasa not action kita ini kebanyakan teori, Pak. Kebanyakan ngomong riba haram, orang miskin kita wajib santunin. Yang kagak mikirin orang miskin tempatnya di neraka. Boleh ngomong tapi solusinya endile. Padahal Islam punya solusi, Pak. Cuman ironisnya kita nggak pakai itu. Kemiskinan merajalela di mana-mana, akhirnya bikin orang nggak takut berbuat maksiat, betul? Gara-gara perut lapar, orang nggak takut makan duit riba, betul? Hasil survei terakhir, orang yang pinjem online, pinjol, jangan-jangan kalau nanti sekjen pulang mereksa HP anggota MS3G, lo itu ada pinjol semua. Bener apa kagak, Pak? Nggak usah saya yang mereksa, nggak usah. Ini real, Pak. Ternyata orang pinjaman online itu karena memang lebih gampang. Minjem kita bari tiduran 2 menit cair. Iseng-iseng minjem sama ketua DKM. Dapat apa kagak? Dapat apa kagak? Oh, ada yang ngomong dapat, no tandain. Saya kemarin sepakat, Pak, ada status di Facebook, para ketua DKM itu duit amal masjid, sodakohnya, zakatnya, infaknya jangan cuma dilaporin doang,
Itu saudara kita yang mau usaha, pinjemin. Orang yang lagi gak punya duit, bayar utang, pinjemin. Nyanggup. Ini rumah DKM diem aja ini. Ini saya kasih bocorannya Pak. Ketika saya tanya DKM memang apa sih itu perasaan, kan saya ngetes doang ini. Punya duit apa kagak? Kiai jangan bilang-bilang. Pengumuman sih jangan ditanya, emang ada duitnya. Alhamdulillah kas masjid anu yang ketua DKM-nya anu ada 50 juta rupiah. Lah kan jamaah girang Pak. Pengeluaran buat khotib 40.000 lemes. Lekas 50 juta pemasukannya. Buat khotib 40.000. Kudunya nih pemasukan 20 juta rupiah saldo. Pengeluaran buat khotib 2,5 juta. Yes. Itu khotib saya yakin Pak khutbahnya kagak bakal 10 menit. 7 menit. Karena dia pikir sama aja. Mendingan gua 7 menit kalian. Ternyata kita nggak punya solusi Pak. Padahal secara tekstual Islam kasih solusi. Bukankah Allah celak tuh orang-orang yang sholat tapi nggak mikirin orang miskin? Bukankah Allah celak orang yang nggak peduli anak yatim sebagai orang-orang yang mendustakan agama? Jangan ditanya ayatnya apal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi fadzalikal-ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil. Ayatnya apal Pak. Allah celah orang-orang yang ngaku beragama tapi ada orang yang minjem ribawi, kita nggak punya solusi. Sekarang kan yang rame pinjol sama bangke. Iya bangke. Mana bengu banget tuh bangke. Bang keliling. Tapi solusinya nggak ada. Padahal Islam kasih solusi. Kenapa saya katakan boleh diambil dari uang zakat? Dalilnya di At-Taubah 60 Pak. Takut saya salah, buka lagi ayatnya. Di surah At-Taubah ayat sewidak. Ayat 60. Ada kalimat di sana al-ghorimin. Itu kenapa al-ghorimin kita loncatin mulu? Fakir dikasih, miskin dikasih, amil apalagi paling dulu. Malah kadang-kadang kagak disuruh jadi amil juga SK dari mana tahu? Jadi amilnya sendiri. Giliran kagak dibagi marah. Malah ada ustad mobilnya baru nggak dikasih duit beras fitrah ngamuk. Loh, beras fitrah gua mana? Lah kan ustad baru punya mobil, gua ada dalilnya dapat zakat. Dalilnya mana? Fisabilillah. Lah fisabilillah bukan ustad itu ada emang. Fisabilillah sih. Kalau al-ghorimin udah jelas Pak. Ghorimin itu orang yang punya utang nggak nyanggup bayar, boleh dibayarin sama duit zakat. Dan hari ini duit zakatnya, duit infaknya, duit sodakohnya ada di kas masjid. Cuma namanya doang. Kasnya mah ada, pengumumannya, duitnya mah itu ngaku udah ya duitnya kepake sama Haji Anu dipakai 2 juta, sama bendahara mana habis ngawinin kurang dipakai lagi, dibayar mah dibayar menau kapan. Mudah-mudahan kita doain tuh pengurus masjid duitnya banyak, biar kas masjid bisa dibagiin warga sekitar, biar jangan nyampe kadal fakru an yakuna kufro. Jangan sampai gara-gara perut lapar bikin kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini memang memanfaatkan itu Pak. Ini gara-gara orang emang perlu duit, akhirnya kita berpolitik uang. Yang bagi duit wani piro dipilih. Apalagi ntar serangan fajar apa serangan malam.
yang benar-benar istiqomah mah kagak dilirik. Padahal saudara kita sendiri yang mau nyalek, Pak. Aneh kita ini, Pak. Umat Islam kudu berpolitik, ada saudara kita yang berpolitik, dukung. Lah ini mah yang dukung wani piro, lumayan ngasih duit cepek kenyang, rugi 5 tahun. Makanya nyok, hati-hati dengan hadis ini, ngingetin kita bahwa umat Islam harusnya bukan cuma sekedar teoritis semata, tapi prakteknya, solusinya. Insya Allah kalau kita betul-betul mengamalkan ini, sama artinya kita memikirkan sebagaimana apa yang dipikirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah kita hadir senantiasa istiqomah di FS3G. Yang masih pada punya utang, mudah-mudahan pulang dari sini utangnya lunas. Kenceng amat aminnya ya. Berarti utangnya banyak bener. Ibu-ibu saya doain mudah-mudahan pulang dari FS3G insya Allah Allah gampangin urusannya. Yang masih pada punya utang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Ada terakhir saya kasih doa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia dapat amalan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya ternyata sering kita baca, Pak. Mulanya Sayyidina Ali ngelihat ada sahabat di masjid lagi melongo aja. Ditanya, ngapa lu melongo mulu? Utang saya seleher, wah ya sahabat. Kalau udah kata seleher semana, Pak? Udah banyak udah. Baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwa. Segitu doang doanya, Pak. Apal? Apal guru doang yang apal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Mudah-mudahan bisa kita amalin. Kalau utangnya udah pada lunas, insya Allah transfer ke FS3G lebih rajin lagi. Kagak mungkin ungkahan gocap tercepet lagi 200 sejuta. Kalau perlu saya berharap mudah-mudahan setiap minggu ada donatur tetap 10 juta setiap hari Ahad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa dibawa pulang, kita pikirkan bersama untuk mengentaskan kemiskinan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Hadlanallah wa iyyakum majma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.